syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh dan dilaksanakan dengan berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat dulu, salat para Bapak Ustaz, kepada beliau waktu dan tempat yang aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Furqan, yang saya hormati para pengurus masjid. Alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat, kemudian kita bisa berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah juga kita bisa menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, yang mana pahalanya lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ini awal daripada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna, manusia paling sabar, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, manusia sebagai sebab adanya alam semesta ini. Dan kita bersyukur pada Allah, kita dilahirkan dan dijadikan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan oleh Allah di surganya bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang surat dan ayat Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita ucapkan. Saya mengambil ayat-ayat yang terakhir, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini bukan main-main, atau bukan untuk main-main sekedar menciptakan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan di sana. Tapi Allah menciptakan kita itu ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, yaitu ibadah sholat. Sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan kepada kita, yang tidak melewati jalurnya malaikat Jibril. Jadi sholat ini adalah yang diterima langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra dan Mi'raj.
Sholat kita batal kalau tidak membaca surat Fatihah. Betapa pentingnya surat Fatihah ini. Maka perlu kita memperbaiki, perlu kita mentahsin tilawah. Karena semakin kita mendalami ayat-ayat Allah, itu semakin merasa kita kekurangan. Bahkan Allah sampaikan di dalam Al-Quran, andai kata kita berkeinginan menulis ayat-ayat Allah, ya, didatangkan lautan itu sebagai tinta 7 kali. Semua dahan ranting yang ada di dunia ini untuk menjadikan pena itu tidak akan habis. Betapa maha luar biasa ayat-ayat Allah. Dan kita bersyukur oleh Allah diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Insyaallah semuanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ini ke jalan yang lurus. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa. Ini ucapan kita ini kita ucapkan berkali-kali. Kalau kita mau menghitung mulai balik kita sampai hari ini, berapa kali kita ucapkan. Ini tidak hanya sekedar ucapan jemaah sekalian, tapi permintaan kita kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah aku ini kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan. Jadi kalau kita buka, kita bongkar, kita oncei, kita kupas ihdinas siratal mustaqim ini dahsyat sekali. Minimal 17 kali sehari semalam kita ucapkan. Tapi sudahkah kita mentadaburi ayat ini? Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, kita itu diberi hidayah. Petunjuk Allah itu ada 4. Ya, yang pertama hidayatul wijdan. Petunjuk Allah yang berupa bawaan dari lahir. Misalnya kita perhatikan kalau anak kita baru lahir itu, setelah dibersihkan darahnya, kotorannya, kemudian disandingkan kepada ibunya, mata telinga itu belum berfungsi. Tapi anak ini bisa membedakan mana ASI dan mana bukan, bisa membedakan. Itu dari bawaan. Semua yang baru dilahirkan bisa mencari dan membedakan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 2 minggu, 3 minggu diberi petunjuk yang berupa hidayatul hawas. Petunjuk Allah yang berupa panca indera. Telinga mulai bisa mendengar, mata bisa mulai melihat. Dan betapa nikmatnya ketika kita bisa melihat alam semesta ini. Kalau kita merenungkan, Masya Allah, Nabi saja ketika merenungi ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil lail wan nahar la ayatin liulil albab. Di saat tahajud Rasulullah ternyata didatangi malaikat Jibril, dan ayat itu direnungkan oleh Rasulullah, dipikirkan. Allah ciptakan langit dan bumi. Kita lihat langit, betapa indahnya ketika tidak ada awan, tidak ada mendung, cerah. Malam hari juga luar biasa. Kita perhatikan ada purnama di sana, ada
ada bintang gemintang di sana, indah sekali, tanpa tiang. Maka Allah katakan afala yang turuna ila samai kaifa rufi'at. Ini supaya kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita ke timur sebentar, ke tanah yang paling ujung ini ke Sanur, di situ ada pantai di sana. Ombaknya kalau kita perhatikan dengan seksama itu bagaikan musik yang asik didengar. Maka ketika itu bisa kita pikirkan, kita renungkan, larinya kepada keesaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita lari ke Melasti, betapa indahnya pantai di sana. Kita ucapkan subhanallah. Dan saat itu Rasulullah belum pernah yang ke pantai, gak ada. Tapi bisa membayangkan ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Kalau bumi isinya, Masya Allah, bumi Indonesia terutama, semuanya punya luar, isinya macam-macam, membuat kita menjadi orang kaya, bahkan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita sedang menuju ke sana, Allahumma. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW menangis. Di dalam dia berdiri, Rasulullah berdiri sholat malam. Rukuknya, sujudnya, duduknya, berbaringnya, Rasulullah menangis, merenungkan betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah agak besar, masuk TK, masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Di sana Allah kasih petunjuk lagi namanya akal. Semua diberi akal, diberi pikiran. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Itu Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu sudah berikan petunjuk itu loh. Sampai mikir gitu loh. Pikirkan, gunakan akalmu untuk mikirkan betapa Allah sayang dengan kita. Dan ternyata petunjuk 1, 2, 3 ini belum cukup. Kita bisa lihat banyak orang pinter, banyak gelarnya panjang, sepanjang bahkan lebih panjang daripada namanya. Salah. Yang mendapatkan amanah, nggak amanah. Ini banyak. Bahkan tidak sedikit yang pakai baju oranye, ya kan? Itu bukan orang bodoh, berdasi. Maka bisa kita bayangkan, Pak, kalau kita hanya dikasih petunjuk 1, 2, 3, rusak. Kita diciptakan oleh Allah itu apa? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah itu menjadi wakilnya Allah, menjadi perpanjangan tangannya Allah untuk mengurusi dunia ini. Apa yang terjadi? Hancur-hancuran yang kita lihat. Israel membombardir orang yang bersalah dan tidak bersalah. Dan itu bukan, kalau kita kembali ke sini, ke dunia kita di Indonesia, berapa banyak orang yang masuk bui, masuk penjara. Dia bukan orang bodoh, pinter. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan satu hidayah lagi, yaitu hidayatuddin, petunjuk Allah yang berupa agama. Akal bisa salah, tapi akal akan tidak berbuat salah ketika dia berlandasan mengikuti petunjuk Allah yang berupa agama. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Islam artinya apa, Pak? Islam artinya pasrah. Kalau orang Jawa lebih mantap lagi, pasrah bongkoan. Kelas kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, jangan gerutu.
jangan ngeluh, suruh zakat. Allah di sana mengatur kita. Ya, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah ini ketika kita pinter, kita hebat, kita jago dalam segala macam ilmu, dibimbing dengan agama Islam, aturan-aturan Allah yang adalah Al-Quran dan hadis, maka lantarindu abada, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Paling lama berapa tahun Pak kita hidup? Yang sampai 100 tahun itu 1001. Dan kita ini mungkin ada di antara kita yang masuk di sana. Kalau standarnya secara internasional cuma 63. Lah kalau sampai sekarang sudah 53, tinggal 10 tahun. Kalau yang sudah 60, tinggal 3 tahun. Balik lagi ke dunia. Maka Allah berikan petunjuk agama ini dengan kita senantiasa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku ini jalan yang lurus. Allah sudah berikan Al-Quran. Bayangkan, sebelum kita lahir Al-Quran sudah ada. Sebelum kita lahir Al-Quran sudah ada. Allah berikan mata. Sayang dong kalau nggak pernah ngaji. Ya kan? Allah berikan telinga. Sayang dong kalau nggak pernah kita dengarkan untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita itu punya potensi berbuat salah. Namun demikian, kalau kita mengikuti, ingat akan Allah, ingat akan aturan Allah, insya Allah kita tidak akan terlalu jauh keluar dari garis-garis yang telah ditentukan Al-Quran. Maka ketika kita sudah mengikuti petunjuk-petunjuk itu, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah mereka yang diberi nikmat oleh Allah? Nah ini penting sekali. Yang diberi nikmat oleh Allah sebelum kita adalah para nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Nabi itu orang yang diberi wahyu tapi tidak untuk disampaikan kepada orang lain, untuk dirinya sendiri. Resikonya. Maka baginda Rasulullah SAW adalah rasul, utusan Allah. 13 tahun menyampaikan, mengajak. Gak banyak yang mau ikut. Padahal Rasulullah mengatakan, seandainya kalian orang-orang Arab pada waktu itu mau mengucapkan 2 kalimat, dia akan menguasai dunia dan seisinya. Ini cara dakwah Rasulullah. Wah senang itu. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Saking senangnya, cepet apa itu, kalimat apa itu, kok manjur sekali, mantap sekali. Katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Spontanitas mamanya marah karena pada saat itu menyembah berhala. Dan alhamdulillah kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Dan Rasulullah mengatakan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dijamin masuk surga. Allahumma amin. Nomor urutnya ini yang jadi masalah. Dan mengamalkan 2 kalimat syahadat ini. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, Masya Allah, dahsyat, luar biasa. Dinikmati hidup ini sesuai aturan Allah, enak. Bangun, jangan buru-buru berdiri, duduk sebentar. Aliran darahnya kita bisa mengalir ke seluruh tubuh kita. Di saat itu Nabi mengajarkan kita berdoa. Alhamdulillah.
alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jangan-jangan ada di antara kita yang belum tahu doanya bangun tidur. Padahal bangun tidur sudah berkali-kali. Sedetail itu Islam mengajari kita. Mau masuk kamar mandi, hati-hati, jangan masuk dengan kaki kanan dulu. Sebelum masuk doa dulu. Sebelum makan doa dulu. Allahumma barik lana fima. Kita mau menikmati pasangan hidup kita, itu juga dikasih doa oleh Rasulullah. Nah, jangan-jangan kita juga belum tahu doanya lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Sudah mah genep-genep bahasanya di sini. Lengkap, sudah disempurnakan. Artinya apa, Pak? Tidak usah nyari yang aneh-aneh. Kalau kita itu belum paham, tanya dulu. Sekarang kita ini kan mau diadu-adu terus sama muslim. Yang bajunya merah, yang bajunya hijau, yang bajunya kuning, yang bajunya coklat. Diadu, Pak. Padahal sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa? Lengkapnya Islam itu sangat luar biasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kita sudah mau berselisih, ingat yang diperintahkan oleh Allah itu adalah bersatu, bukan bercerai-berai. Kalau kita lebih ke dalam lagi ke negara kita, yang sebentar lagi kita akan memperingati 17-an. Maknanya tidak hanya sekedar 17 Agustus. 17 Allah itu berikan kemerdekaan sesuai dengan 17 rakaat kita. Ini maknanya sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwasanya yang mengantarkan kemerdekaan itu mayoritas juga kita yang bersyahadat tanpa mengecilkan yang lainnya. Kalau kita kembali ke Surabaya, teriakannya Bung Tomo bukan merdeka dulu, Allahu Akbar dulu. Jadi ini nikmat yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Allah berikan nikmat hanya berdasarkan akalnya saja, merdeka sudah 79 tahun. Di mana letak salahnya? Salahnya tidak ikuti Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa aghnamu ma kanu yasifun. Jelas sekali kata Allah, kalau kamu sekalian benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dibuka pintu keberkahan langit dan bumi. Bayangkan, langit apa nikmat dari Allah yang ada dari langit? Hujan. Nikmat Allah yang ori itu hujan. Masya Allah. Kalau kita waktu kecil dulu mah ya, sekarang kayaknya jarang. Pas hujan itu mesti kita keluar, lepas baju, lepas celana, sakit. Itu nikmat Allah. Belum di bumi. Masya Allah, luar biasa. Syaratnya apa? Amanu wattaqau. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dasar iman itu harus kuat kepada Allah dulu. Kita tidak akan merdeka kalau tidak diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dilihat undang-undang dasar kita juga begitu. Atas dasar rahmat Allah. Ini renungannya kita ke sana 17 Agustus itu tidak hanya sekedar lomba-lomba kemudian happy-happy, seneng-seneng. Pahlawannya nggak pernah dikirimi doa, nggak pernah dikirimi Fatihah. Kita yang menikmati tinggal meneruskan.
Dan kalau saya tidak salah ingat, Bung Karno itu sudah mengingatkan, nanti nggak ada Belanda yang menjajah negeri kita setelah 17 Agustus. Belandanya kulitnya berubah, hidungnya berubah. Yang dulu mancung sekarang pesek. Hitam. Ya Allah, ada Belanda Ireng dari dulu Pak ya. Ini tentara mesti ingat tuh. Kalau nggak ingat nggak lulus Pak. Jadi tentara. Amanat Undang-Undang Dasar 45. Tidak mungkin seperti sekarang ini Pak. Pertalite naik terus, listrik naik terus. Pajaknya kita bayarnya tepat waktu, tapi kita bukan diberikan keringanan. Masya Allah, luar biasa. Ada apa ini? Di mana kesalahannya? Ya kesalahannya tidak ikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah membuktikan ketika orang-orang yang ada di dunia ini benar-benar menjalankan perintah Allah, berabad-abad, zaman Rasulullah, para sahabat, Khulafaur Rasyidin sampai tabi'in menguasai dunia. Aman Pak. Tapi jangan lupa di dalam Al-Quran ada satu ayat juga. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Oleh Allah dikasih ujian orang yang beriman itu. Ahasiban nasu ayudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu kira dibiarkan begitu saja mengatakan beriman, tidak diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maka kalau kita kembali ke Al-Quran Pak, enak hidup ini Pak. Orang yang beriman itu enggak galau. Pernah saya sampaikan, dengan masa lalu, dan tidak ada khawatir dengan masa yang akan datang. Karena apa? Ada Al-Quran. Apapun kondisi hari ini Indonesia, kita pasti akan lebih baik. Optimis itu adalah ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kuncinya kalau kita ingin sukses dan bahagia, hidayah Allah yang berupa agama Islam ini jangan kita jauhi, jangan kita sayyatul hasanata taqwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Resepnya Rasulullah, konsepnya Rasulullah untuk kita hidup bahagia itu satu, taati Allah. Orang apa coba Pak? Taati Rasulullah. Wa bi sayyatul hasanata taqwa. Sudah taat sama Allah kok masih berbuat salah, namanya juga manusia. Kalau nggak salah bukan manusia, tetapi oleh Allah masih dibuka Pak, pintunya, pintu ampunannya dibuka. Maka tadi saya sampaikan, apa boleh kita berbuat salah, niat dan tidak niat, niat dan tidak niat mesti kita berbuat salah Pak. Adanya kita ini karena kesalahan. Jadi kita mentadabburi ayat Al-Quran itu dengan ilmu, kita akan tidak tersesat. Karena kalau tersesat itu bahaya. Apa gunanya sholat? Orang juga masih bermaksiat. Dengan sholat itu kita memperkecil kesempatan berbuat maksiat. Jangan malah berbuatnya, ngomongnya berbeda. Itu kiai juga masih banyak yang berbuat maksiat. Yang dilihat yang baik-baik. Kalau kita pengen mendapatkan nikmat dari Allah, hidup kita bahagia, mendapatkan keberkahan ini, ikuti aturan Allah. Gak ada jawaban yang lain kecuali kita atiullah wa atir Rasul. Utamakan kita taat kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan berikan apa yang kita butuhkan. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau nggak dikabulkan berarti bohong Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, mintalah kamu pasti aku kasih. Sama dengan tadi, semua orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti masuk surga.
Yang menjadi masalah itu nomor urutnya. Ya kan? Semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Waktunya yang masih dirahasiakan oleh Allah. Dan Allah itu yang maha tahu, Pak. Misalnya saya tuh pengen sekali Pak ganti mobil. Sampai sekarang belum bisa. Tapi lihat sebelah itu ganti Alphard, ganti Pajero kayak beli kacang goreng. Kita harus koreksi Tuhan. Karena sudah merasa kaya. Tidak butuh lagi saya duit. Karena tidak punya kerja pun saya ATM-nya masuk terus itu. Saldonya tambah setiap hari. Nah kita ini yang jengkang-jengking, jungkar balik, misalnya kerja siang malam, nggak kaya-kaya. Allah maha tahu. Kalau sampai dikasih kaya, bisa jadi sampai tidak pernah duduk di Masjid Al-Furqan ini. Nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah silaturahim, karena sudah merasa cukup. Bahkan mungkin lupa kalau kita akan mati. Sehingga maksiat aja kerjaannya, ngapusi orang aja kerjaannya, bohong aja, korupsi aja. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah sudah diberi motor satu, walaupun kadang-kadang mogok di jalan. Itulah orang Islam. Alhamdulillah dikasih istri yang cerewet, ampun-ampun. Karena kalau nggak ada kangen juga. Jadi positifnya, alhamdulillah bisa sholat di Masjid Al-Furqan dingin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengurusnya panjang umur. Allahumma amin. Mudah-mudahan menunya juga sudah menanti kita. Allahumma amin. Kurang apa coba Pak? Ayo. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemarin kita lihat, saya melihat sendiri, bukan karena saya diundang di sini. Betapa luar biasanya programnya Masjid Al-Furqan. Ada yang kebakaran. Bisa jadi yang dibantu kemarin nggak pernah ke sini, tapi dibantu coba. Kalau pernah saya ngisi di sebuah masjid, saya sampaikan, saya usulkan. Habis kuliah subuh, menunya diganti Pak. Sekali-kali nanti kambing guling gitu. Laporan apa Pak? Laporan keuangan kas masjid sekian ratus juta. Tapi kerannya bocor nggak diganti. Bahkan tempat airnya, baknya air kamar mandinya itu sudah berkerak, nggak dibersihkan. Padahal di situ ada takmirnya, ada merbotnya. Usut tambah usut, dicari beritanya ternyata apa? Duitnya dipakai pengurus. Kan kejadian-kejadian seperti itu menjadi renungan kita bersama. Kalau kita takmir masjid itu menjalankan perintah Allah dengan baik, menjadi takmir yang baik, ini sudah terobosan pengurus yang sangat luar biasa. Maka kita sebagai jamaah juga senang, ya Pak ya. Saya lihat wajahnya sudah sumringah itu, sudah menciptakan kambing guling. Mudah-mudahan di ACC kan itu. Ganti-ganti soto, ini kan salah satu mensyukuri nikmat Allah. Bisa jadi nanti 17 Agustus ada pengumuman jamaah 17 Agustus kayaknya nggak pas hari Jumat. Nanti kalau jenengan mampir habis zuhur ada kambing guling, ada soto, ada rawon, luar biasa Pak. Yang infak juga nggak pelit. Pengurus baru punya rencana, ternyata jamaahnya Pak, aku tak urun satu kambing Pak. Nanti silahkan mau dimasak di mana. Ini akan terbukti Pak kalau kita menjalankan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Yang paling bagus itu untuk mengajak orang menjadi iman dan takwa kepada Allah itu apa? Cukupi perutnya, cukupi akal pikirannya. Artinya apa Pak? Diajak makan bareng. Di sini kan sudah biasa. Saya sudah beberapa bulan ini tak perhatikan, wah, jamaahnya luar biasa. Tidak pulang dulu. Di sana ada tempat duduknya yang nyaman, ya kan? Ada tehnya, ada kopinya, bahkan ada susunya. Terus kayak begitu lengkapnya, terus nggak mau subuhan itu kan? Babi ayyala irobikuma tukadziban. Dosa apa
Kenapa kita ini kok sampai dikasih mudah kayak gitu nggak mau berangkat ke masjid? Astagfirullahaladzim. Nah, hidayah Allah itu sangat luar biasa. Nikmat Allah itu sudah sangat biasa. Dan kita itu ingin seperti para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh. Kuncinya adalah kita mengajak orang lain. Jangan kita enak sendiri. Itulah Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tadi saya sampaikan jangan cari jeleknya, Pak. Cari baiknya. Kanan kiri ternyata tetangga saya belum berangkat, coba diajak. Di sana ada, kalau minggu kedua kayaknya ada soto rawonnya. Pertama kali karena rawon nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Itulah kehebatan kita. Maka kalau kita ini mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, setiap pribadi kita berkewajiban ngajak. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Sangat jelas kita lihat dari sini, ibu-ibu baru beberapa ibu yang berangkat. Diajaklah yang lain. Jangan sampai sendirian. Loh Pak, kata Ustadz yang lain itu ibu-ibu lebih baik sholatnya di rumah, di kamar. Apa boleh dibawa ke masjid, diajak masjid? Boleh. Yang tidak boleh itu kan kalau dandan ke masjid pakai minyak wangi, dandanannya menor banget ya. Namanya laki-laki Pak, siapa umurnya sudah tua. Karena kekuatannya laki-laki sampai mati Pak. Kalau sampai tidak tertarik orang cantik, itu masalah, berarti ada kelainan sampean. Jangan-jangan sampean sesama. Tidak saya teruskan, nggak tega Pak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, ini Al-Quran. Jadi kalau saya senang sama yang cantik-cantik ya jangan disalahkan. Salahkan kalau senang sama yang ganteng Pak. Ya kan? Tapi ada aturannya. Kalau sudah satu jangan dua. Pak, kok kayaknya nggak dengar yang terakhir. Karena apa? Nabi itu Pak, ini saya terkasih Siti Khadijah. Ya, istri pertama itu Siti Khadijah. Sampai beliau meninggal baru menikah lebih dari satu. Dan yang perawan cuma satu. Itu umurnya 9 tahun. Tapi orang di luar sana mengatakan itu Nabi itu luar biasa itu. Kemauannya yang satu itu. Bukan. Mengapa menikahi yang masih muda? Ini ternyata ada maknanya. Siti Aisyah itu ribuan hadis hafal. Ternyata urusan wanita Rasulullah mentransfer ilmunya kepada Siti Aisyah. Bagaimana kalau seandainya Siti Aisyah itu nggak jadi istri Rasulullah? Nggak akan tahu bagaimana membersihkan haid, mana istihadah, mana darah bulanan, lewat Siti Aisyah. Luar biasa. Makanya di dalam Rasulullah itu, di dalam diri Rasulullah itu diabadikan oleh Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik itu Rasulullah, idola kita itu ya Rasulullah. Jangan sampai kita itu dikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit Rasulullah. Hati-hati Pak. Kita itu harus mencontoh, mengikuti ibad Rasulullah. Jangan mengikuti yang lain. Utamakan Rasulullah itu lebih kita cintai daripada semuanya. Bahkan kepada orang tua kita. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan ikuti apa orang tua maunya kita. Itulah Islam. Diajak yang baik-baik. Ya Pak ya. Mudah-mudahan ini karena sudah jamnya, sudah mulai pada melek semuanya. Alhamdulillah tadi kan mendengarkan sambil merem-merem gitu Pak ya. Ini sudah 6:30.
insya Allah dicukupi dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita tutup dengan doa Pak ya. Mudah-mudahan semakin banyak berdoa, semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya jamaah yang belum bisa haji dan umroh, kita doakan mudah-mudahan bisa segera haji dan umroh. Ila hadhihi wa likulli amalin